Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Bagiri, dan ini video UTS saya. Bukan Karawang namanya apabila tidak lekat dengan titel sebagai salah satu kota lumbung padi nasional. Hal ini dibuktikan dari 54% wilayah di Karawang diliputi oleh lahan persawahan. Menurut data Dinas Pertanian Karawang yang diliput oleh Kompas, kabupaten ini memiliki luas sawah sekitar 95,287 hektar dengan rata-rata produktivitas pada tahun 2019 mencapai 7,3 ton per hektar. Dengan potensi tersebut, maka sektor pertanian Karawang telah berkontribusi sekitar 3,95% terhadap produk domestik regional bruto. Hanya saja, jumlah itu terbilang minim apabila dibandingkan dengan sektor industri. Sebanyak 6 perusahaan asal Jepang hingga China resmi membangun fasilitas industri di kawasan industri Karawang New Industry City di Jawa Barat. Sektor industri di Karawang telah berkontribusi hingga 70,72%, dan hal ini mengindikasikan adanya penurunan minat terhadap anak muda untuk bekerja sebagai petani setiap tahunnya. Dan ini juga membuat sektor pertanian di Karawang hampir tidak diminati lagi. Keprihatinan tersebut dilihat oleh Abah Herman sebagai seorang petani generasi keempat dari Desa Dukuh Karya, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang. Sebagai salah satu wilayah di tataran Sunda, Karawang menyimpan berbagai tradisi dengan kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh sejumlah masyarakatnya, termasuk Abah Herman, yang masih setia untuk menjaga tradisi laut ini. Tradisi ini dinamakan dengan upacara adat nyalin, ngalang hidung pare. Tradisi nyalin berasal dari kata salin, yang artinya mengganti. Dengan demikian, nyalin merupakan tradisi mengganti benih dengan mengambil bulir padi terbaik sebagai bibit untuk musim tanam selanjutnya. Tradisi nyalin ini sudah dilakukan turun-temurun. Tujuannya menghormati padi yang dilambangkan sebagai Dewi Sri Nyi Pohaci. Dalam kehidupan masyarakat Sunda, Nyi Pohaci lekat sekali dengan asal mula padi, hingga sebagai dewi pemberi kesuburan tanaman. Sebelum upacara dimulai, maka para pemangku adat dan sesepuh akan berdoa terlebih dahulu. Setelahnya, kidung nyalin akan dikumandangkan, dan para pemangku adat serta anak muda akan berkeliling masuk ke tengah sawah sambil menari. Tarian atau gerakan tersebut menunjukkan beberapa cara mengolah pertanian. Gerakan dimulai dari menabur pupuk, merontokkan butir padi dari tangkainya, menumbuk butir padi, hingga memisahkan kotoran yang terdapat di dalam beras. Sebagian petani akan menggunakan etem atau ani-ani untuk memotong padinya. Mereka memilih indukan padi terbaik untuk dikumpulkan dan didoakan dalam upacara tersebut. Selain itu, pemangku adat ikut memercikan tanaman padi yang siap panen dengan air dan beras yang dibawa, di mana air tersebut telah didoakan dan diyakini membawa kesuburan bagi tanaman padi. Bersama dengan itu, dilakukan juga ritual memotong atau mengubur kepala domba, di mana domba diibaratkan sebagai aset kekayaan dan barang berharga bagi para petani. Kepala domba yang dikubur tersebut merupakan simbol keselamatan dan juga agar dijauhkan dari sifat buruk atau tolak bala. Para petani berharap agar diberi kemudahan dalam bertanam padi dan mendapatkan hasil yang melimpah. Upacara nyalin sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali saat tanaman padi telah menguning. Prosesi upacara tersebut akan dilaksanakan antara pukul 4 sore sampai jam 5 sore, yang bertepatan di area sawah yang akan siap dipanen. Ketika kita sedang membahas magic atau magi, maka yang akan ada di kepala kita seperti ini. Menurut Stein Einstein, magic atau magi merupakan salah satu kegiatan di mana seseorang akan memaksakan hal-hal gaib untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya.
Komponen kunci dari magic ini adalah berupa mantra dan juga objek yang telah diset sedemikian rupa, di mana ritual magi ini tidak dilaksanakan setiap saat, melainkan di waktu tertentu dan juga waktu-waktu spesial. Lalu mengapa magi selalu bekerja dan sering digunakan pada praktik kehidupan bahkan agama sekalipun? Saya pernah ngalami waktu itu cuma 1 malam aja habis oleh tikus. 3 hektar tuh bisa habis oleh tikus 1 malam gitu kan. Nah itu berarti kan ada kekuasaan Tuhan. Karena ini ada kekuasaan Tuhan, ya kita juga ngambil juga ada prosesi yang diajarkan oleh budaya kita. Ya. Mereka juga percaya bahwa praktik magi yang baik harus melewati upacara atau ritual khusus, seperti upacara adat nyalin. Dengan demikian, praktik magi merupakan salah satu fenomena dari religi atau fenomena keagamaan. Menurut Rebecca Elstein dalam bukunya The Anthropology of Religion, Magic and Witchcraft, ia mengungkapkan bahwa tujuan antropologi dalam melihat fenomena keagamaan adalah melihat sesuatu yang asing menjadi familiar dan juga membuat yang familiar sedikit terlihat asing. Dengan demikian, dari upacara nyalin ini, kita dapat melihat perubahan ke arah yang lebih baik dan jangan dijadikan sebagai kegiatan ke arah kemusyrikan. Karena apabila kita tilik lebih jauh, maka prosesi nyalin ini merupakan etika kita sebagai manusia dalam memperlakukan padi. Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dan juga tanaman diharuskan untuk saling menghormati. Dari upacara nyalin ini merupakan sebagai prosesi perizinan dari tata krama kita sebagai manusia agar lebih hati-hati dalam memperlakukan tanaman padi. Karena padi sejatinya telah memberikan kehidupan kepada kita semua. Dengan demikian, tradisi nyalin harus tetap dilestarikan karena makna yang terkandung di dalamnya adalah meminta keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berdoa agar dijauhi dari segala kerusakan terhadap lahan-lahan mereka dan juga ingin didapatkan kesejahteraan terhadap seluruh para petani yang ada di Karawang.